gitu. Lawa idza aradal bai'a wasyira'a wajaba alaihi ta'allumu dzalik. Ketika seseorang hendak berjual beli ya, transaksi jual beli, enggak harus jadi pedagang ya, semua orang ngerasain jual beli bahkan tiap hari ya. Ketika seseorang hendak berjual beli maka apa? Wajib baginya belajar tentang jual beli. Ya ini kan kita setiap hari bisa jual beli. Ini ulama mengarahkan bahwa apa? Ketika ada seseorang yang mau berjual beli, mau kita pedagang kayak bukan, kan kita pasti jual beli tiap hari. Itu harus paham ilmu jual beli, harus belajar ilmu jual beli supaya transaksi kita selama ini sesuai dengan syariat. Jadi aman kita, selamat gitu. Nah, selamat kita. Nah itu harus belajar, jangan sampai nggak bisa. Setiap orang itu harus belajar. Nah, sayangnya kan kadang-kadang apa? Mengaji kadang-kadang wilayahnya ubudiyah, kebanyakan ibadah. Kadang-kadang belum sampai muamalah. Ya. Apa tuh? Sama itu. Bahwa itu bukannya begini, akad ribawi itu orang riba ya, akad riba. Kalau riba itu kan menurut kebanyakan orang kan apa? Lebih. Ya. Umpamanya apa? Minjem duit 10.000 melangin 20 kan lebih gitu. Sama itu ribawi juga kalau yang begitu tadi. Jual beli, makan duluan, ngopi duluan baru bayar. Ya. Di mall makanan di mana aja makan di mall, bayar dulu ke kasir baru makan. Gitu. Karena akadnya belum talazum, cuman belum selesai itu akadnya. Akad jual beli itu saya jual, saya beli. Asal ada daftar menu juga itu jual udah. Iya ada daftar menu, Pak. Ini saya pesan apa Pak? Iya, jadi itu udah mewakili. Oh saya pesen ini nih, nasi goreng sama teh panas ya, sama nasi goreng, umpamanya nasi goreng daging. Udah, itu kan ada tertera tuh dihitung kemudian sekian, langsung bayar. Itu jual beli. Ya. Ada ijab, ada qabul. Saya jual, saya beli. Saya jual ini nasi goreng, ya ini saya beli nasi goreng. Ijab qabul. Ya. Artinya apa? Itu ada daftar menunya udah saya jual, bahasanya itu. Kalau bahasa kitab ishtara itu kahada. Saya jual ini. Qabil itu apa? Saya terima ini, saya beli. Gitu. Nah, ini akadnya belum selesai. Barangnya udah dimakan, belum dibayar. Agama menjaga itu supaya yang masuk dalam perut kita ini masih sumat nih, belum dibayar. Itu disebut ribawi. Udah lebih udah dimasuk dalam perut, duitnya ntar belakangan. Nah itu ribawi. Haram itu. Haram tapi sah. Itu ya. Sahnya kenapa? Ya ilal lusum, bakal dibayar. Nggak dibayar itu. Itu. Iya di kampung gitu bisa begitu, tapi di mall nggak bisa. Nah yang aneh tuh. Yang di mall itu konsep orang-orang di luar Islam, tapi yang dipakai konsep Islam, ya bener selamat jual belinya. Lah yang orang Islam yang di kampung nggak ada yang selamat jual belinya, haram semua. Karena apa? Ya ribawi itu. Itu berbau riba. Mana ya itu makan duluan bayar belakangan. Jadi itu jual beli terputus namanya, terjeda. Belum selesai itu. Ya. Ini berapa duit nih? Umpamanya kopi 3.000, bayar 3.000, ngopi halal. Ya. Kesulitan kita satu, tapi adat ya. Ngopi ngajak temen, ya. Udah kita bayar duluan sebelum ngopi. Ya. Kita bayarin dan temen umpamanya kopi. Tiba-tiba aja ngambil kue, ngambil inian, kita bayar lagi gitu. Jadi repot amat bayar mulu gitu ya. Habis kita mau makan apa kita belum tahu gitu ya. Jadi kita kayak orang perhitungan jadinya. Padahal emang nggak begitu arahnya. Ya,
apa yang lu makan supaya halal, maksud gua mah jangan sampai apa belakangan begitu. Anda pernah tuh meraktekin begitu, tapi balik lagi bang, mie bang gua ya tetap udah garis rapi baru bayar. Padahal udah dimakan lah, ajab kabulnya belum rapi tuh ya. Ini saya jual, ini saya beli, duitnya mana ya, entah kalau gua harus dimakan. Duitnya mana, elah kayak siapa aja kan gitu ya. Kadang-kadang kita mau udah benerin cara hukum yang dagang gampang itu mah, elah ya kayak sama siapa aja gitu ya. Ngopi langsung kita bayar, kata gitu sama tukang warung, kayak sama siapa aja. Tenang aja, gampang kan, bukan masalah gampang. Nah ini kopi yang gua minum belum dibayar, ijabnya udah ada, nih kopinya, manjat tukang kopi, saya jual nih kopi, kan nggak mungkin juga ngomong begitu, kayak agama aja. Saya jual ini kopi 3.000 rupiah, ya saya beli ini kopi 3.000 rupiah. Oke, kalau gitu nggak begitu. Pokoknya asal kita kata kopi disediain sama dia 3.000 umpamanya atau 4.000, itu udah ijab. Kabulnya mana? Saya terima nih kopi, nggak ada, karena apa? Kabul ada duitnya. Mendingan ngomong ngutang jelas, itu nggak dosa itu, timbang ngopi duluan bayar belakangan, itu malah dosa gitu. Dosanya mana? Haram. Kalau ngutang jelas ya, besok ya, iya udah gampang, besok berarti dari awal tuh jangan ngomong besok. Nah kalau ini makan entar habis ngopi dibayar, entarnya tergantung sampai jam berapa di situ kan gitu ya. Nah barangnya udah dimakan, udah diminum, uangnya belum, itu belum rapi transaksi kok berani-berani yang udah dimakan, udah diminum ya. Kalau besok ya itu malah lebih selamat ya. Kalau ngutang besok bayarnya kopi ya, ya udah gampang, itu udah ada keredoan, artinya memang ya ulu laluzumnya besok akan terbayar karena ada akadnya. Yang nggak ada akadnya itu, tapi itu cara pikir sah transaksi jual belinya, tapi apa? Tapi haram. Haramnya mana? Belum dibayar udah dimakan, belum dibayar udah itu masalahnya. Nah kalau seringan begitu ya, jadi artinya keras, susah diajak benernya, susah. Mengapa? Itu gara-gara sering ngopi begitu, makan begitu, ngopi begitu, makan di warteg begitu. Akhirnya apa? Artinya butak semua orang Islam ya. Yang punya Yahudi bener di mall ya, Braudit nih KFC, paha 2, dada 2, makan kentang 2 bungkus, 10.000 dibayar, baru makan ya orang udah dibayar, udah ijab, udah kabul, udah resmi, ada bandrolnya semua udah kita bayar. Iya yang bener banget itu. Mengapa kita orang Islam salah semua tuh ya? Aturan kok diambil sama dia, nggak ada orang utang, akhirnya pinter tuh ngiket itu ya kan. Siapa berani-berani duit kurang makan di mall? Kagak berani, kagak makan, lihat bandrol lu mindik-mindik begini, waduh 45.000 karena duit 45 lagi. Kurang 10.000, kagak berani ya. Itu konsep Islam padahal ya, konsep Islam itu, tapi diambil sama dia. Padahal udah luar biasa, udah bayar dulu baru makan. Kagak ada orang yang ngutang dampaknya itu, iya kan? Tempatnya cakep lagi, rapi itu, kagak ada. Ya udah ngaji dulu aja, manajemennya yang ngaji dia ya. Orang Islam kan begitu kadang-kadang, makanya kagak mau maju. Yang kedua, orang Islam emosian, mau berantem mulu, emang begitu orang Islam mah. Nabi juga ngomong orang Islam itu orang yang gampang marah, bener. Nabi juga udah ngomong, tapi gampang baean. Ini mah enggak, gampang marah, bayannya susah. Wah, rada-rada Islamnya kalau gitu, harusnya begitu. Jadi Nabi sendiri udah ngomong, emang orang Islam gampang marah, tapi gampang baiknya. Gampang marahnya, cepet baiknya. Itu orang Islam. Itu dikasih motivasi begitu sama Nabi. Ternyata apa? Ujungnya gampang marahnya, susah bayangannya. Apa ntar kalau mau lebaran baru bayangan? Buktinya aja lebaran belum saudaranya. Ya. Jadi satu-satu ya, begitu orang transaksi, idza aradal bai'a wasyira'a wajaba alaihi ta'allumu dzalik. Ketika seorang hendak apa? Jual beli, berjual beli, maka dia wajib belajar ilmu tentang jual
jual beli, wa hakaza dan seterusnya. Idza tawajjaha alaihi ayu fi'lin wajaba alaihi ayu alima sihatahu wa fasadahu. Begitu seterusnya. Ketika seorang ketika dia menghadap apapun, dia menemukan apapun, dia melakukan aktivitas apapun, idza tawajjaha alaihi, ketika dia melakukan aktivitas apapun, ayu fi'lin wajaba, mana saja aktivitasnya, maka wajib baginya belajar, mempelajarinya. Tujuannya apa? Supaya dia tahu di mana sahnya itu aktivitasnya, transaksinya, dan di mana rusaknya transaksinya, di mana sahnya ibadahnya, di mana rusaknya ibadahnya. Gitu, mau wudhu kayak, mau sholat kayak, terus mau zakat kayak, di mana sahnya, di mana rusaknya. Atau dia mau berhaji, di mana rusaknya, di mana sahnya. Jadi harus tahu. Nah, ini yang disebut dalam konteks ta'lim muta'alim, afdalul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling afdal adalah ilmu hal. Artinya apa? Dalam porsi manapun, dalam aktivitas apapun, kita harus tahu ilmunya. Jadi jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Tukang servis dagang cilok nggak bisa, bangkrut. Harus tahu dulu ilmu cilok. Ya. Itu. Iya, dosa. Lah iya, mau ditusukin kali itu, apa namanya, delko apa namanya? Agak bisa, ya. Jadi harus tahu ilmu percilokan, servis, ilmu perservisan, umpamanya ngobjek, perantara ilmu pengobjekan, harus paham. Gitu. Supaya apa? Kalau tahu caranya, orang bisa jalan atau dia bisa hidup di situ. Ya bukan hanya sekedar tahu cara, dia harus juga paham hukumnya supaya dia selamat di akhirat. Ini masalahnya nih, masalahnya gitu. Wa atbi bi ilmil fiqh tsumma usulihi. Wa atbi bi ilmil fiqh tsumma usulihi tsumma al-bawaqi ra'in tadrijan bila. Kemudian setelah itu iringilah, setelah mempelajari ilmu fardu ain, ilmu tauhid, bersyahadat, kemudian mengetahui makna syahadat dan lain sebagainya, mengetahui malaikat, makhluk Allah dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu dia belajar berwudu, ilmunya bagaimana, kemudian belajar sholat bagaimana, dan semua sholat 5 waktu dia harus paham. Kemudian kalau dia punya harta, maka dia wajib belajar tentang zakat supaya hartanya tidak sia-sia, ya, ada aturannya. Kemudian kalau dia hendak pergi haji, maka dia harus belajar ilmu tentang haji, bagaimana, apa yang sah, apa yang rusak hajinya. Kemudian kalau dia ingin berjual beli, transaksi, siapapun ya orang itu, maka dia harus belajar ilmu tentang transaksi supaya dia mengetahui di mana sah transaksinya dan di mana rusaknya transaksinya. Setelah itu, kata si pengarang kitab, kemudian iringilah dengan belajar ilmu fikih. Belajar ilmu fikih, summa usulihi, kemudian belajar ilmu usul fikih, sumal bawaqi, kemudian sekalian ilmu-ilmu yang lain. Ra'in, jagalah, tadrijan secara jagalah secara berangsur-angsur, bertahap. Jagalah atau ya pakai ilmu itu, gunakan secara bertahap. Bila ya sebagai orang yang menjajal, bertahap, menjalani. Qauluhu wa atbi biwaslil hamzati lil wasni wa kasril ba'i. Adapun ucapan si pengarang nazam yang berupa lafaz wa atbi biwaslil hamzati dengan diwasal hamzanya, ya bukan dikotok watbi, dari wa atbi diwasal, dengan diwasal hamzanya lil wasni karena mengikuti wasan.
wa atsbi, ikutin wazan af'il, af'ala yuf'ilu if'ala wa muf'ala fa huwa muf'ilun wa dzaka muf'alun af'il atsbi wa atsbi wa af'il af'il, ikutin wazan. Wa kasril ba'i, dan dibaca kasrah huruf ba'nya, ba', atsba'a yutsbi'u, af'ala yuf'ilu, atsbi atsbi af'il. Qauluhu al-Bawaqi, adapun ucapan si pengarang nazam yang berupa lafaz al-Bawaqi, sumal bawaqi, kemudian sekalian ilmu-ilmu yang lain, bisukunil ya'i, bisukunil ba'i dengan dibaca sukun, bisukunil ya'i dengan dibaca sukun ya-nya, al-Bawaqi huruf qaf sama ya-nya disukun, itu maf'ulun muqaddamun, jadi maf'ul yang muqaddam, maf'ul yang dahulukan, sumal bawaqi, kemudian yaitu sekalian ilmu-ilmu yang lain. Qauluhu bila, masdaru halin, masdarul lafad bila, yaitu jadi masdar halun, jadi hal minad dhamir mustatir, dari dhamir yang disimpan, bila bala bila bila ya bila jadi hal secara apa, uji coba, bila jadi masdar dari dhamir yang disimpan, fi ra'in, dalam lafaz ra'in, ra'in jagalah, fil amr ra'in jagalah olehmu. Kalau tadrijan, adapun ucapan si pengarang kitab yang berupa lafaz tadrijan, tadrijan secara berangsur-angsur, yaitu maf'ulun, jadi maf'ul lil bila, terhadap lafaz bila. Wa makna hadzal bait, adapun maknanya bait ini, yaitu atsbi, ikutilah, iringilah fardul aini. Maknanya bait ini adalah iringilah fardu ain, diiringi, diikut sertakan juga dengan bita'allumi furu'in, bita'allumi furu'i ilmil fiqhi, dengan belajar far'iyah atau furu', cabangan-cabangan ilmu fikih, ila antablugha darajatul ifta'i, sampai kamu apa, sampai derajat fatwa, sampai kamu bisa mencapai derajat ifta, memberikan fatwa. La wa huwa fardu kifayatin. Nah, kalau belajar ilmu fikih sampai jadi fatwa, ya jadi mufti, itu fardu kifayah. Enggak semua orang harus begitu. Ya berat ya. Belajar ilmu fikih sampai jadi MUI berat ya. Belum kesononya saingan. Ya MUI kan majelis fatwa. Orang ngerti agama itu. Ya. Tapi itu fardu kifayah, kalau udah ada orang di sono kita gak usah gitu. Udah ada biarin aja. Fardu kifayah kan gitu. Kalau udah ada orang kita nggak kena wajib sholat jenazah, fardu kifayah. Udah ada yang nyolatin kita nggak datang, nggak dosa. Ya kalau gak ada orang sekali, mayat ditaruh aja, nggak ada yang pernah datang, ya dosa. Ya ada mayat kok didiemin aja, dosa. Udah disolatin. Nah, itu ila antab luga darajatul ifta wa huwa fardu kifayatin wa ila antab luga darajatul ijtihad, dan sampai kamu menjadi derajat mujtahid umpamanya. Sama ini juga, kalau derajat mujtahid itu wa huwa sunnatun, sunnah ya. Derajat ijtihad, bukan derajat mujtahid. Derajat ijtihad itu ijtihad ya, berpikir secara mendalam, secara sungguh-sungguh untuk menentukan hukum. Nah, itu ijtihad namanya. Masalah ini apa, gimana caranya nih, apa hukumnya, boleh enggak, itu kita ijtihad. Derajat itu sunnah ya, sunnah kalau kita belajar fikih sampai situ. Nah, summa atsbihu bi usulil fikih. Kalau sudah belajar ilmu fikih, maka kemudian apa? Ikutilah dengan belajar ilmu usul fikih. Fikih enggak cukup. Ya.
Orang belajar fikih nggak belajar ilmu usul fikih ya kurang, banyak kelemahannya nanti dia. Ya. Harus belajar ilmu usul fikih. Lah ilmu usul fikih itu apa? Wahya adillatuhu al-ijmaliyah. Jadi dalilnya fikih ya. Ilmu fikih, ilmu usul fikih adalah ilmu yang membicarakan tentang dalilnya fikih secara global. Secara ijmal. Artinya ayu ghairul muayyanati. Tanpa ditakyin, dipardukan. Banyak nanti usul fikih itu ya gitu. Kalau belajar ilmu fikih kuat. Fikih tanpa usul fikih nggak bisa, nggak kuat. Kalau udah belajar ilmu usul fikih kuat. Tambah lagi apa? Kaidah fikih dibatasin karena furu'iyah itu terlalu luas. Kalau nggak dipagerin pakai kaidah fikih, nggak ketemu juntrungannya. Jadi dipagerin, bahasanya sampai sini dipagerin, tok 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 tok, udah nggak keluar dari situ. Beres, ketemu hukumnya. Itu ulama pinternya. Kan enggak nih, kebanyakan kita di fikih kagak, apalagi usul fikih. Iya, ya begitu aja. Udah ada HP juga tuh, informasi udah banyak banget ya, tiap tahun itu lagi ditanya. Ya, itu aja lagi ditanya. Soal musim ngorban juga tanya pertanyaan itu lagi, boleh nggak saya ngorban? Saya belum akekah, itu ada, itu lagi bolak-balik. Tapi yang nge-share juga bolak-balik ada lagi. Ada lagi. Ya muter-muterannya itu pertanyaan. Agak kelar-kelar itu. Dikasih tahu besok ditanya lagi. Orang kita ya. Jadi diunjukin, dijawab pertanyaan kemana pikirannya itu tiap tahun ditanya lagi. Heran. Iya, jadi orang belajar fikih harus belajar ilmu usul fikih. Jadi kuat lah. Fikih udah masalah, udah cabangan masalah furu'iyah. Tapi kalau usul fikih dalilnya, dalil fikihnya. Artinya apa? Ini hukumnya begini. Dasarnya ini hadis, dasarnya yang ini Quran. Qurannya yang dibahas. Oh ya ini hukumnya haram, dasarnya hukumnya ini Quran. Lah Qurannya sendiri dibahas, dalilnya masih khilaf. Jadi kesononya juga ya khilaf. Itu ya. Nanti gitu dalilnya yang dibahas. Tapi memang pinter kalau mau belajar ilmu usul fikih, belajarnya itu mah Jamul Jawami ya. Udah cukup itu. Mau berantem sampai juga menang kita. Belajar fikih dari yang kecil sampai yang gede, belajar ilmu usul fikih, belajar Jamul Jawami namanya. Udah, mau sampai begitu berantem menang aja udah. Agak minimal bet seri. Pakai lagi istilah seri aja ogah. Apalagi kalah kan udah susah udah begitu. Ya, tapi ini ilmu nggak boleh begitu, menang-menangan ya. Beda pendapat boleh, menang-menangan yang nggak boleh. Ya tapi kalau salah ngeyel ya siram air comberan boleh. Banyak orang-orang begitu, mau salah ngeyel. Nah, itu repot ini. Jadi tanda akhir zaman termasuk salah satunya ya. Ya, Nabi ucapan begitu. Nanti akan datang satu zaman apa? Banyak tukang ceramahnya, tapi jarang atau sedikit yang ahli syariatnya. Ini udah nyampe sekarang. Udah kelihatan banget ini. Kalau saya sih lihat sering banyak contohnya. Semangat ibadahnya luar biasa, agak tahu hukumnya. Semuanya aja sholat. Kalau sembahyang jangan ditanya ibadahnya, sholatnya. Tapi apa? Ilmunya kagak tahu sekali itu. Ya bagaimana tuh karena nggak belajar syariat. Ya. Tapi yang tukang ceramah banyak. Ya, dulu mah jarang kita di masjid, di musola, musim maulid, musim Isra Mi'raj. Sekarang di HP, wah apa aja ada. Ya. Banyak tukang ceramahnya, sedikit ahli syariatnya. Sehingga apa? Banyak yang semangat ibadah lantaran penceramah-penceramah, sementara ilmunya nggak tahu caranya ibadah. Banyak orang sembahyang udah ketinggalan takbir, udah ketinggalan ruku, imam udah sujud, dia baru sujud. Ya tetap aja rapinya bareng. Iya.
Kadang-kadang ketinggalan serokaat, rokaat kedua dia baru ngikut karena imam bacanya cepet. Lah imam udah itidal bangun dari ruku, imam udah sujud, dia baru ruku. Ya tetap aja yang maghrib kurangnya nambahnya 1. Anak-anak apa? Bukan nambah 1, nambah 2. Ada rokaat kedua aja lu udah kagak ditanggung sama imam, itu dia kagak tahu itu. Itu tiap hari ada itu. Kasus begitu di masjid. Kita ngelihat sebelah kita. Ya, sembahyang cara dia bukan cara imam. Kalau sembahyang jamaah mah cara imam, artinya apa? Ikutin imam. Mau pakai cara lu lelet banget, imamnya kenceng ya kenceng ngebut. Itu jangan cara kita. Cara kita lambat, cara imam cepat, ikutin dia. Karena sembahyang jamaah hukumnya beda sama sembahyang sendiri. Sahnya imam, sahnya makmum, batalnya imam, batalnya makmum kalau ngikutin aja, kecuali mufaroqah. Banyak itu begitu ya. Banyak. Udah barisan selagu-lagunya semuanya aja barisannya. Yang ini rapat, yang ini renggang. Tapi kalau botas sama kempek udah takut banget. Jadi pinggiran tembok aja. Sono kosong. Paruhnya belum ada di sini. Udah kayak bocah zaman kita masih kecil dulu. Masya Allah. Itu kalau di kitab jahil, goblok, bodoh jadi jangan orang bodoh nih sholat begini. Tapi aja pengen ngadep Tuhan begitu juga. Gitu ya, kata malaikat. Iya malaikatnya kan Tuhan gue juga sama sama lu apa lu goblok banget sih sembahyang. Orang sini masih lega aja di pinggirannya sini sampai ngajarin lo kata malaikat ya dasar lo pakai teh tolol lu. Yang bener kalau ibadah gitu ya, yang bener ada ilmunya. Iya kagak mau sekarang, susah. Kata kita nih kalau barisan 1 udah rapat, duduknya berdirinya di tengah-tengah sekali, pinggir dikit ke kanan, ukur oh imam sini, saya sini nih, sini yang dikit, gitu. Kagak sini aja udah. Rajin buat ngajinya. Ya, mudah-mudahan nih video yang dia kagak nonton. Padahal ngajinya rajin banget itu. Udah dibilangin bakal kali di situ aja maunya. Sonoan dikit aja maunya. Oh gabut ke tengah emang kalau tengah neraka, sono surga kagak. Iya, ilmu lu kagak pakai tuh begitu. Emang kadang jadi orang galak perlu juga. Kalau nggak digalakin bodoh aja orang begitu. Gak pintar-pintar. Nah, terus apa lagi? Kemudian apa? Jadi belajar fikih dan diikuti dengan belajar ilmu usul fikih. Usul fikih itu hebat, semuanya rasional. Makanya kalau belajar ilmu usul fikih pinter gitu. Rasional bener. Semua masuk akal. Diolah bener itu. Yang ngarang cerdasnya luar biasa ulama. Sembahyang itu kalau kata usul fikih mah 1 rakaat. Ya. Bukannya 4 rakaat sembahyang johor, sembahyang asar, sembahyang maghrib 3 rakaat, enggak, tetap 1 rakaat. Sembahyang subuh juga 1 rakaat, usul fikih dipretelin sama dia. Maksudnya gimana? Sembahyang 1 rakaat takbir sedekap berdiri, sedekap baca Fatihah, baca surat rapi ruku baca tasbih, itidal dari ruku, bangun dari ruku, sami Allah liman hamidah, baca doa Rabbana walakal hamdu. Selesai kemudian sujud baca tasbih. Ya, sujud baca tasbih 3 kali, bangun duduk di antara 2 sujud baca Rabbighfirli. Sujud lagi, baca tasbih lagi, terus berdiri lagi. Terus sembahyang tuh 1 ya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat sama enggak? Ulangan kopiannya. Itu usul fikih pinternya. Ya. Iya, makanya kalau coba dong ngomong ngomong. Bayang mas rakaat, berantem kita. Coba apa? Itu usul fikih begitu. Ya. Kita nyewa kebo buat bajak. Bayar kan nyewa. Loko. Kita bayar umpamanya kita sewa seminggu atau sebulan karena sawahnya lebar. Terus itu kebo minum di kalenan kejerumus jatuh mati, nggak wajib ganti kita. Tuh usul fikih. Kenapa? Salah dia, bukan salah kita. Bagaimana salah dia? Ya utahuan dia tinggi nggak bisa turun
Itu sebab binatang punya ikhtiar. Itu dia ngikutnya begitu kalau usul fikih. Ikhtiarnya mana? Coba lihat kucing, kalau tinggi banget gak bakalan aja nyebrang, apalagi dia loncat ke bawah, gak berani. Cari yang pendekan dikit baru dia loncat. Insting. Bahasa dia insting, bahasa Arab tuh ikhtiar. Iya, seharusnya kan dia tahu itu rada tinggi. Apa jaga ketahan? Dia nyebur aja, ya kagak bisa bangun. Ke bawah udah tidur nggak bisa bangun. Ya tidur di air mati minum air. Jadi salah dia, bukan salah kita. Ya. Artinya apa? Nggak wajib ganti. Loh, kalau nggak ganti lumayan 20 juta. Nyewa katakan cuma 2 juta umpamanya sebulan. Tuh, kalau usul fikih. Tapi kalau dipakai kita pakai agama, tetap kita dikeroyok. Masalahnya itu kita. Ya. Naik mobil. Ya. Naik mobil terus dimintain duit ongkos. Ya. Ijab kabulnya apa? Itu hukumnya apa itu? Itu ya. Iya. Ayo dah. Kita bayar apa? Sewa. Itu. Sewanya mana? Hah? Kita naik mobil nih, naik angkot. Yang kita sewa apa? Ya kalau kita sewa mobil kita bawa. Waktunya sopir aja yang nyupir. Kita kagak bisa bawa pulang. Apaan? Iya. Itu kalau nggak diakadin gitu, nggak wajib bayar itu. Kalau agama nih, tapi berantem sama kita, maka naik. Siapa juga nyalain kita? Iya. Itu akadnya akad sewa, tapi akhdul intifa namanya. Ambil manfaat bangku, naruh pantat, bayar itu, dianterin ke sono. Tujuan kita itu sebetulnya mah gitu, karena akad itu tuh kita bayar. Ya kan bangku gua, itu mobil ada bangkunya, lu duduk kan di bangku mobil gua anterin lagi yang besono, itu akad sewa, lu bayar sini berapa zaman lu, umpama 2.000, 5.000 bayar jasa. Ya, jasa sewa akhdul intifa, ambil manfaat bangku, duduk di situ dianterin tuh ya. Nah, terus kita ngaji, keluarga kita meninggal, kita suruh orang ngaji di rumah kita. Apa akadnya itu? Nyuruh ngaji, gue upahin? Bukan, tuh bukan akad namanya. Itu sama, itu juga itu sama, itu akad sewa. Tapi yang diambil manfaatnya, manfaat bacaan Qur'annya, itu ya. Manfaat bacaan Qur'annya, karena dia baca Qur'an, manfaat bacanya ada pahalanya yang ditujukan untuk si mayat. Itu hukum yang lihat itunya ya. Gitu, jadi ngaji bayar. Mau apa sih? Mau kian pengen ngajarin, ngaji di mana itu? Mau ngaji sih bayar, bukan nolongin. Ya lu nya kagak ngaji namanya. Coba lihat bab akad sewa, pelajarin di situ ya. Ada nggak boleh, makbul nggak masalah begitu. Gitu. Jadi kalau selama ini ya anggapan kita apa? Warga gua mati biar gua sewa dah ngaji. Ya gua suruh ngaji, gua bayar kan gitu ya. Udah sebatas itu. Karena di Islam ada itu akadnya, hukumnya. Iya, jadi akdul intifa. Akad sewa, akdul intifa. Sewa orang ini ambil manfaat bacaan Quran, dan itu dibolehkan. Banyak hukum begitu. Itu ke situ ngelihatnya, bukan ngaji bayar. Ngaji bayar orang lagi musibah. Ya, cari aja orang yang ikhlas. Ada 2 hari. Sudah saudaranya doang juga, kalau kagak di Indomie sama telur malam ya besok juga kagak dateng. susah dibilangin kagak percaya wat ya, kagak percaya wat bilangin tuh gitu ya. Gua belajar usul fikih kita enak ya, banyak nanti ya. Kita naik pohon berdua, yang satu di atas, yang satu di bawahnya, satu di sini, yang satu di bawahnya. Di bawah ada orang, yang atas jatuh ketiban yang bawah ketiban orang, yang di bawah tuh mati, yang ketiban yang di bawah nggak salah. Itu dia nggak salah ya kan, dia di sini, yang satu di sini ada orang, ini yang jatuh tiban dia, jadi tiban dia mati nih, ini nggak salah. Gitu.
nggak salah wudhu kagak Jim, kecicip tetap nggak salah. Kalau gua kagak ketiban dia, saya nggak mungkin nibanin dia ya, tapi kan lu yang nibanin ya karena saya ketiban dia nih. Usul fikih emang enggak, caranya noja bukan gua itu ya. Dilarang jajan di sini, tembok tuh tulisannya, warung sekolahan anak dilarang jajan di sini ya. Ya kalau usul fikih mah begini, jajannya bang beli somai, dia nggak keluar pagar itu, bikinin sama tukang somai, kita makan aja di situ. Oh, kena hukum kagak, yang salah tangan saya, badan saya mah di dalam, ini dia yang keluar bang beli somai gitu. Kecuali jadi di sono utuh dirinya semuanya, baru tuh kena hukum. Tuh usul fikih begitu. Iya gitu. Jadi gitu, nggak bisa di satu-satuin. Pokoknya belajar gitu mah pinter lah. Ada kitabnya Jamul Jawame, kalau di tempat di Lirboy itu kurikulum, dibacanya pusing tapi pinter kita. Pinter. Wah, alasan rasional, paling masuk akal. Di situ mah nggak ada ragu-ragu ya, nggak ada ragu-ragu, apa hanya pasti, semuanya rasional. Ya hebat lah pokoknya. Nah, terus apa? Sampai di mana tadi? Wa kaifiyatul istidlal biha bitarjih. Jadi kemudian iringilah ilmu fikih itu dengan juga belajar ilmu usul fikih, yaitu ilmu tentang dalil-dalil fikih secara ijmal, secara global. Ghairil muayyan, itu artinya tidak di fardhu ain kan, tidak diwajibkan. Wa kaifiyatul istidlal dan caranya mencari dalil. Caranya mencari dalil. Cara nyari dalil di situ di usul fikih. Dalilnya ini ya. Contoh la yamassuhu illal mutahharun, dalam surat Waqiah, tidak diperkenankan menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan, karena kalimat al-mutahharun itu berstatus sebagai maf'ul, artinya maf'ul itu objek, orang yang disucikan. Sehingga punya anggapan orang yang disucikan itu bukan kita, tapi para nabi dan para malaikat. Jadi ada anggapan ketika para nabi menyentuh Al-Quran walaupun tidak berwudu, dia nggak dosa, karena dia termasuk orang yang sudah disucikan oleh Allah, termasuk para malaikat ya. Nah kalau kita, karena kita bukan orang yang disucikan, maka kita supaya suci harus berwudu gitu. Nah ditafsirkan oleh para ulama ay al-mutahhirun, itu tafsirannya. Al-mutahharun itu al-mutahhirun ditafsirkan artinya tidak diperkenankan la yamassuhu illal mutahharun ay al-mutahhirun, tidak diperkenankan menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang bersuci. Kalau udah wudu berarti boleh nyentuh gitu. Tafsir itu aja. Nah, itu gitu usul fikih. Wow, macam-macam tolong. Tapi kan bahasanya apa? Itu kan Quran di dunia. Artinya apa? Quran yang udah dicetak. Quran yang udah dicetak mah model begini itu nggak pakai wudu juga nggak masalah. Ada orang ngomong begitu. Nah, terus yang pakai yang kudu pakai wudu yang mana? Oh, yang di Lauhil Mahfuz. Dipegang aja sono. Orang ajar banget kalau punya pendapat ya. Ya, yang di Lauhil Mahfuz no ya pakai wudu no. Siapa mau megang Lauhil Mahfuz? Qurannya mati dulu, mati juga belum tentu nyampe ke sono. Anak mahasiswa kerjanya tuh, pinter aja. Ya. Ya. Yang ada sekarang kita pegang Quran itu sama persis sama yang di Lauhil Mahfuz. Nggak ada yang ketukar, ataupun hurufnya nggak ada yang ketinggalan. Gitu. Tanzilum bir Rabbil alamin, udah diturunin itu dari Tuhan semesta alam. Itu jawabannya, itu ayat itu jawabannya udah diturunin semuanya gitu. Udah batin aja ya.
Iya. Kemudian apa? Kemudian bitarjih. Wa kaifiyatul istidlal biha. Kemudian mengambil dalil, mencari dalil biha dengan ilmu usul fikih, bitarjih dengan mengunggulkan indah ta'arud, pengunggulan. Pentarjihan, ditarjih itu diunggulkan pendapat indah ta'arud ketika berlawanan. Wa nahwiha dan selainnya. Artinya gini, pendapat ketika berlawanan yang ditarjih yang mana? Yang mana yang unggul? Gitu ya. Ini apa ini? Artinya sebaiknya orang megang yang mana? Itu contoh, ada dua pendapat khilaf. Yang satu ngomong batal, yang satu ngomong enggak batal. Ya, yang ngomong sah siapa? Ini ada ulama ini. Yang satu ngomong enggak sah, yang satu ngomong batal, yang satu ngomong enggak batal. Nah itu istidlal, nanti usul fikih mencari dalil, tarjih mana yang unggul ini. Nah gitu. Mana yang diunggulkan, dibikinlah tuh kaidah fikih dah tuh ya. Iza ta'arada al aslaini apa, iza ta'arada al halal wal haram gulibal haram, itu aja pakainya tuh kaidah fikih. Kalau ada hukum dua bertentangan, yang satu ngomong halal, yang satu yang ngomong haram, maka yang dimenangin yang haram. Kok begitu? Biar selamat. Kalau ngomong yang halal tuh enak aja kita, gue demen ini, gue mau gue pakai, lu mah kagak, ya lu mah gue mau kagak, gue pakai terus. Iya, barang enak ngapa kita tinggal kan gitu ya. Nah supaya lebih hati-hati, ambil yang haram, jangan dipakai, supaya lebih hati-hati maksudnya. Itu kaidah, diikat sama jadi dibungsol, agak kemana-mana udah. Nah itu namanya mentarjih, salah satu pendapat ya. Kalau dua pendapat bertentangan ya, sama bini katanya udah ambil wudhu, kesentuh bini, dipegang bini, batal apa enggak? Oh batal, kagak. Wah gitu kan. Nah itu sama tuh dua pendapat beda, ambil yang mana? Yang batal gitu. Kenapa ambil yang batal? Lebih selamat. Iya kan, supaya ikhtiar. Imam Syafi'i itu selalu begitu, ambil yang hati-hati ya, kayak paham aja, pegang mobil ini nggak batal, kayak paham aja gitu. Apa alasannya? Katanya begitu, katanya. Iya kan selama ini begitu ya. Ayo dah, enggak ada orang nanya nih, begitu kan kita. Tapi ada orang ngomong enggak, ada yang ngomong batal. Emang dasar lu malas ngambil wudhu itu mah, makanya lu kata kagak batal. Iya, emang malas ngambil wudhu. Ya, itu gara-gara itu. Ya kan bini kan mahram. Mahram dari mana? Ya kan bini kita. Ya iya, mahram dianggap karena apa? Karena akad nikah. Mahram itu artinya orang yang haram dinikah. Lah kita mau bini haram gak dinikah? Enggak, bini kita termasuk orang yang haram kita nikahin gak tadinya? Ya kagak, bagaimana urusannya? Kalau haram gak kawin ente, gak jadi bini gitu. Kalau kita nikah sama saudara kita yang madon haram gak? Nah itu mahram namanya. Mahram karena nasab. Mahram karena nasab, ada mahram karena akad nikah. Kita sama adik kita yang perempuan sama mpok kita itu nasab, itu mahram kita, haram dia kita nikah. Orang yang haram dinikah itu saudara. Hurimat alaikum ummahatukum, diharamkan bagi kalian ibu kalian. Walaupun budak bekas babak kita, udah jadi bininya tapi budak, begitu babak kita mati bininya kita kawinin, haram karena dia budak tapi bininya babak kita. Itu nggak boleh, haram. Tetap emak kita jatuhnya, walaupun mah baru, mah kualon bahasanya. Wa ummahatukum, hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum, anak perempuanmu. Masa babak kawin sama anak. Wa banatul ukhti, dan anak apa? Saudara perempuanmu. Kita nih ya punya saudara perempuan, saudara kita punya anak, kita kawinin, haram. Wa banatul akhi, dan anak saudara laki-lakimu ya, ponakan. Itu haram, itu nasab haram. Lah kita sama bini kita itu enggak haram, cuma orang lain tadinya ya senasab kagak aja, saudara jauh umpamanya, ya kita kawin namanya halal. Ya istri kita bukan orang yang diharamkan dinikah sama kita, enggak, kita sama dia yang dinikah boleh,
kita nikahin tuh istri kita. Begitu kita nikah jadi mahram lantaran akad nikah. Nah kalau istri kita dasarnya orang lain, kita dalam konsep berwudu ya batal kalau kesentuh. Itu alasannya sama bini, laki bini ambil wudu batal karena asalnya orang lain. Terus kita nikahin dia, akhirnya jadi mahram kita. Iya mahram begini mah kita jadi boleh tidur sama dia kan gitu ya. Coba kagak ada nikah kita tidur sama dia, ditangkap kita digebukin juga, tangkap polisi juga, diadilin juga. Mending kalau kagak diarak. Oh diarak telanjangin lah, kan si anu itu, ayo. Iya kan gitu. Nah, iya dalam konsep berwudu itu kita dengan dia mahram akad nikah, tapi tidak mahram. Di situ unsur kebatalannya. Kenapa? Walaupun dia bini kita, kalau kesentuh, apalagi diusap, syahwatnya tetap ada. Itu efeknya nanti. Ya. Nah, tapi kalau sama saudara kita diusap ya kagak ada efek syahwat. Mau saudara gua ya ngapain lu megang-megang gua, ya kagak ngaruh. Ya artinya orang untuk bersahwat aja enggak, dia mau melupakan itu karena nggak pantas. Apa namanya ya macam-macam, mau satu darah kok, satu nasab, nggak mungkin. Orang mau berpikir ada aja dihilangin, berpikir ngeres syahwat nafsu dan sebagainya dihilangin. Tapi kalau bini mah apa ya, so tidur kedusulan juga kakinya kena betisnya, kesek lagi kena betisnya, udah rusak pikirannya orang laki. Udah iya, ada terusannya, akhirnya punya anak lagi. Tuh tandanya. Kenapa? Karena ini dasarnya orang lain gitu ya. Yang ngomong batal. Nah yang ngomong kagak batal pakainya usul fikih tuh gitu. Mana dalilnya? Ada dalilnya tuh. Apa? Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum ilal ka'bain fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Apa itu lagi? Aulamastumun nisa waghsilu atau kalian menyentuh perempuan. Aulamastumun nisa falam tajidu ma'an. Itu kalimat lamsun itu bahasa Arab itu artinya nyentuh, menyentuh ya. Nah itu ayat itu turun dulu di Taif ya, di Madinah di mana pokoknya di sono lah turun. Asbabun nuzulnya orang sono kalau ngomong lamsun itu hubungan badan ya, asal ngomong lamsun hubungan badan, bukan nyentuh tapi berhubungan badan, makanya diwajibkan mandi gitu. Artinya apa? Bukan aulamastumun nisa itu bukan menyentuh kulit perempuan tapi hubungan badan. Artinya apa? Yang diwajibkan mandi bukan wudhu. Jadi kalau saya megang istri saya kagak batal, karena apa? Ya enggak, orang itu mah ayat aulamastumun nisa itu artinya berhubungan badan kok, bukan menyentuh kulit gitu. Jadi tafsirannya beda. Termasuk Ibnu Mas'ud orang yang menafsirkan lamastumun nisa itu artinya hubungan badan bukan bersentuhan kulit. Jadi nggak ada kaitannya ya, itu nggak ada kaitannya. Sama begini, makanya di fikih itu begini, ada orang mengambil wudhu terus dia hubungan badan, itu wudhunya nggak batal, tapi yang wajib mandi gitu. Wudhunya nggak batal. Gitu. Bagaimana bisa wudhunya nggak batal? Nggak mungkin ya, nggak kesentuh kulitnya ya, yang poin-poinnya aja ya. Jadi hubungan badan langsung tubles saja, jangan nyentuh yang lain-lain, itu kagak batal. Gitu ya. Sama puasa juga begitu, orang puasa tidur sama bininya bisa nggak batal puasanya, syaratnya satu, si pelakunya mesti si perempuan, karena yang batalkan puasa memasukkan sesuatu dari
ke dalam lubang. Yang laki nggak memasukkan, yang perempuan yang memasukkan. Syaratnya jangan dicabut. Gitu aja nggak batal. Iya, maksudnya yang laki yang nggak batal, yang perempuan yang batal karena dia pelakunya. Gitu. Itu fikih begitu. Jadi akal-akalan, artinya rasional, gitu ya. Ya emang begitu. Nah. Pokoknya begitulah. Megang kemaluan. Setelah berwudu megang kemaluan batal. Tapi syaratnya kafai ini, telapak tangan bagian dalam. Batal. Begini enggak. Tapi kalau ke kulit perempuan lain yang bukan mahram begini batal, begini batal. Kalau megang kemaluan sendiri begini enggak batal. Begini batal. Begini enggak batal. Berwudu pengen kencing. Blok pinggang. Atau bininya sombong amat. Agak batal coy. Ya nggak batal megang ya kencing ya batal gitu karena keluar sesuatu dari dua jalan. Semprul kata bininya. Ngaji sono. Ya kan gua ngomonginnya nyentuh. Ya itu kencing lo nggak apa-apa barang najis. Ya. Apa barang najis yang keluar nggak mandi tapi sperma yang suci keluar jadi suruh mandi. Ayo. Bininya nggak bisa jawab. Semprul. Oh ya, jadi beragama enak ya kalau gitu. Ya, beragama enak, ada aturannya, ada hukumnya. Gitu. Kemudian apa? Kemudian wasifatul mujtahid dan apa? Wanahya dan sumpahnya. Sumpahnya istidlal dan sifat-sifatnya para ahli mujtahid. Wallahu a'lam bishawab.